Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Berhasyah. Dan di video kali ini ada tambahan menu sedikit ya, bukan tambahan tapi kelupaan. Kita akan menambahkan menu satu lagi yaitu delete data barang. Gitu, bukan kita delete semuanya enggak, tapi kita delete salah satu aja yang kita mau delete. Dan nanti kita delete itu berdasarkan ID barangnya berapa. Begitu, dan nanti di ujung video juga akan ada perbaikan di codingan kita, karena kalau dipikir-pikir ada yang mubazir dan harus diperbaiki begitu. Ya memang sudah benar, tapi sepertinya lebih efisien kalau seperti ini gitu. Tapi itu akhir aja. Yang sekarang yang penting kita akan tambahkan atau selesaikan menu yang terakhir yaitu menu delete gitu. Jadi kita tambahkan di sini ya CView indexnya. Ini menu ke-6. Delete data barang gini, dan di case nya kita tambahin berarti ya, kita tambahin satu ini kalau case nya 6 kita ke delete data, misalnya ke CView ya, CView delete data. Kita belum punya delete datanya, berarti kita bikin dulu ya, kita minimize semuanya biar enak dipandang gitu. Di sini mungkin kita tutup dulu sidebarnya. Kita bikin sebuah metode static, berarti public static void apa tadi? Delete data gini. Tampilan awalnya standar aja. Mungkin seperti ini. Delete data barang gitu. Atau supaya full Indonesia. Tapi kok ini bahasa Inggris ya? Gak apa-apa, gini aja. Oke, delete data barang. Kemudian nanti di bawahnya itu akan ada tulisan masukkan ID barang gitu ya. Masukkan ID barang gitu. Di bawahnya berarti kita butuh scanner input, berarti integer ID barang gitu misalnya, sama dengan input titik next in. Ini gampang aja. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ini berfungsi gitu ya. Berarti ID barang itu berapa gitu. Berarti ID barang. Sip, gini dulu. Terus kita cobain running app-nya atau main program kita yang di awal gitu. Kita masuk menu ke-6. Oke, masukkan ID barang. Misalnya berapa ya? 10 gitu. Oke, dapat lah ya. Sekarang berarti udah terisi variabel ID barang di sini. Nah, kemudian di sini sama kayak untuk yang execute, if gitu ya. Kalau nanti kita panggil cconfig di metode static delete data dengan memasukkan argumen apa ya, ID barang gini ya, karena kita ngedelete data barang itu berdasarkan ID barang. Oke, kalau nanti returnnya true, maka tampilkan data barang berhasil dihapus gini. Kemudian kalau sudah berhasil terhapus, kita larikan ke get all data. Jadi CView get all data gini. Kalau misalnya nanti returnnya false, jadikan tampilannya data barang gagal dihapus. Gini, simple aja. Sekarang kita bikin di cconfig metode static delete data. Jadi kita bisa scroll ke paling bawah. Di paling bawah di sini. Ini ya. Berarti public static void delete data menerima parameter integer ID barang gini. Kemudian kita panggil cconfig connection karena kita perlu koneksi. Kemudian kita siapin juga boolean, ini bukan void ya. Ini harusnya boolean karena nanti mengembalikan return true or false gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa ngopi ya, biar fokus gitu. Oke, ini data defaultnya false, nanti return data ujungnya gini. Kemudian kita melakukan try catch untuk pengecualian. Kalau misalnya ada error, tampilin errornya. Oke,
Kemudian kita bikin statementnya, biar supaya statement itu bisa mengeksekusi query kita. Berarti statement titik sama dengan connect titik create statement. Gini. Oke, kemudian kita perlu query. Kita perlu query berarti ini saya lupa hidupin exam ya. Kita hidupkan dulu exam kita. Oke, buka exam, hidupin Apache MySQL. Kemudian kita cobain query-nya di SQL Yoke misalnya. Kita buka SQL Yoke-nya. Ini tumben lama banget. Oke. Kalau kita mau ngehapus salah satu data, gitu ya, kita insertin data sembarang dulu aja deh. Table barang. Di sini kita insertin data sembarang. Misalnya di sini ya sembarang aja gini. Oke, ini 12 dan ini 2100 misalnya. Oke, intinya sembarang dulu aja datanya. Kemudian data sembarang itu akan kita hapus, berarti query-nya kan gampang ya. Delete from table mana? TBL barang. Filterisasinya where. Kalau kita nggak pakai where atau filterisasi, ya semua datanya bakal kehapus kalau seperti ini. Gitu, makanya kita filter where berdasarkan ID barang sama dengan misalnya berapa? 9 deh. Gini ya. Kita running success. Kalau kita ke table data, kemudian refresh. Oke, jadi yang ID-nya 9 kehapus. Jadi inilah query kita, teman-teman. Sip ya. Sip. Kemudian kita langsung aja bikin, gampang aja. Di mana? Di sini. Berarti string query sama dengan delete from tbl barang where ID barang sama dengan ID barang. Gini. Sip. Kalau sudah seperti biasa, kalau nanti ketika kita menjalankan statement execute query, oke, returnnya adalah false, jadi gini. Oke, maka set data jadi true. Gini. Sip ya, sebenarnya gini aja codingan kita. Dan kita bisa cobain sekarang. Jadi bisa di running app-nya. Gitu, misalnya kita lihat semua data dulu. Di sini lah ya. Oke, kemudian kita tambahin data sembarang. Misalnya ke menu 4, kita tambahin data. Nama barangnya misalnya sikat gigi deh. Gini, stok barangnya 29, harganya 7.500 misalnya. Sip ya. Kemudian kita akan delete si sikat gigi tersebut. Jadi kita bisa ke menu 6. ID barangnya berapa? 10. Beres. Jadi sekarang ID barang 10, si sikat gigi tadi kehapus. Gitu. Gampang banget. Nah, tapi teman-teman kalau kita ingat ya, kita belajar di sistem basis data, sebenarnya menghapus data seperti ini, langsung kita delete, itu nggak bagus. Nggak bagusnya kenapa? Karena data yang kita delete itu permanen, hilang langsung. Nah, gimana kalau datanya itu hanya kita sembunyikan aja? Oke, jadi kita akan rubah struktur tabel kita. Kita akan ubah struktur tabel kita, bisa di tabel barang, kemudian klik kanan, oke, kemudian alter tabel, gitu ya. Kalaupun misalnya kita pakai phpMyAdmin, kita bisa ke localhost phpMyAdmin. Kemudian kita bisa ke database kita, akses tabel kita, kemudian ke struktur. Gitu. Oke, kemudian nanti kita akan tambahkan satu kolom lagi, gitu ya. Nama kolomnya adalah, di sini saya menggunakan SQL Yoke aja. Nama kolomnya adalah status aktif. Atau ini biar ringan aja, is aktif gitu. Gitu ya. Ini tipe datanya enum. Value-nya itu 1. Oke, dan 0. Gitu. Jadi nanti kalau value-nya itu 1, jadi data itu ditampilkan.
Kalau 0 di hidden, bukan dihapus tapi di hidden. Gitu. Ini not null juga kalau udah di save. Gitu ya. Oke, sukses. Jadi sekarang kalau kita refresh, jadi ada is aktifnya. Begitu. Sip ya. Sip. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat lagi di get all data, bentar, di check config get all data. Ini ya. Ini akan tampil semuanya. Nggak peduli status aktifnya 1 atau 0. Nggak peduli. Nah, sekarang kita akan filterisasi. Where is active, oke, sama dengan 1. Gitu. Oke, jadi kalau ini kita jalankan ya misalnya di app-nya. Kemudian kita lihat semua data barang. Semuanya tampil. Nah, tapi sekarang gimana kalau si sampo ini is aktifnya saya bikin 0? Gitu. Gimana sekarang? Cobain lagi. 1. Tuh, langsung dia. Sabun mandi. Oke, jadi kebayang lah ya, kita delete itu sebenarnya bukan delete, cuman kita mau ngeganti si status aktifnya itu jadi 0 gitu aja. Cun, mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan cun. Kita balikin lagi ke 1. Begitu. Karena nanti sebenarnya kalau ngedelete data itu kita nggak langsung delete. Contoh deh di Windows. Kalau kita ngedelete data ya pasti masuknya ke file sampah dulu atau di recycle bin dulu. Gitu. Begitupun juga ketika di smartphone ataupun bahkan kita ngedelete file dari Google Drive. Itu kan nggak langsung kita permanen ya. Nah, nanti kita bisa hapus permanen lewat folder sampah itu. Filenya ada apa aja kita bisa delete permanen. Atau bahkan kita bisa pakai timer. Misalnya kita delete hari ini. Nah, 30 hari ketika data itu tidak diotak-atik, maka otomatis ngedelete sendiri. Nah, itu dilakukan oleh sistem. Berarti kesimpulannya kita nggak boleh sembarangan asal ngedelete data seperti ini. Karena mungkin bisa jadi tangan kita kepleset kemudian langsung aja ya gitu ya. Ataupun hal lain sebagainya yang memungkinkan sebenarnya data itu nggak pengen kita hapus benar-benar gitu. Gitu ya. Makanya sekarang kalau untuk ngedelete data kita ubah query-nya. Jadi gini. Update. Oke. TBL barang set is active jadi 0. Tapi yang mana? Yang ID barangnya misalnya berapa nih? 8 deh. Gini. Kita running. Kita ke table data, kita refresh. Tuh, jadi susu beruang, itu is aktifnya 0. Itu cara kita untuk menghapus data. Itu sebenarnya bukan menghapus data, cuman kita sembunyikan datanya aja. Begitu ya teman-teman ya, makanya kita akan perbaiki juga di detail data, di check config, kita ke detail data, gini, where, gini deh, is active sama dengan 1 n gitu. Cun lah ya. Jadi contoh nih, kita akan benerin dulu deh. Misalnya, kita akan benerin dulu yang delete data kita tadi. Kalaupun teman-teman mau query-nya seperti ini silahkan, cuman ini tidak direkomendasikan. Memang bener itu ngehapus data, tapi nggak selamanya orang itu menghapus data karena memang niat gitu. Mungkin bisa jadi kepleset tangannya dan lain sebagainya. Jadi kita bikin lagi misalnya di sini string query sama dengan apa tadi? Update TBL barang set is active sama dengan 0. Tapi yang mana? Where ID barang sama dengan ID barang. Gini. Sip. Oke, sekarang kalau kita jalankan lagi. Contoh kita lihat semua data barang. Oke, ini yang ID 8. Oh, is aktifnya 0. Boleh. Sekarang saya mau ngehapus data yang ID-nya 7. Gula putih. Gitu. Nah, sekarang udah nggak ada gula putih. Cun ya. Nah, tapi ketika kita
mau detail data ini yang datanya nggak ada tapi sebenarnya nggak kehapus, cuman kita hidden. Coba kita refresh deh. Tuh, yang 7 dan 8 gula putih dan susu beruang itu di hidden. Coba kita detail sekarang. Detail misalnya ID-nya 8. Nggak ada. Gitu. Oke ya, paham ya teman-teman? Karena itu di hidden. Karena tadi di query detail data kita juga kita udah update. Nih, is aktifnya harus 1. Begitu teman-teman. Nah, sebenarnya kita udah bener ya, udah bisa. Dan udah selesai juga untuk yang delete data. Nah, sekarang kita akan perbaiki codingan kita karena kita tadi nambahin is aktif. Jadi gimana kalau semuanya kita tambahin is aktif gitu. Nah, ini juga nih. Seperti ini. And is aktif di search ya. Sama dengan 1. Jadi kita mau cari data itu yang is aktifnya 1. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Oke. Coba kita sekarang cari data yang nggak ada deh. Kita ke search dulu berarti. Kita running lagi app-nya. Ini kita cari data, tapi yang nggak ada. Misalnya apa? Susu beruang gitu. Susu. Ada nggak datanya? Ada. Oke, berarti masih ada ya. Coba kita stop dulu. Kita running lagi. Siapa tahu ada mukjizat. Kita ke 3. Kemudian susu beruang. Atau kita lihat datanya deh, susu beruang tuh ada nggak? Sorry. Kita ke 1. Oke, kita cari susu beruang. Berarti kita ke 3. Susu beruang ini. Ketemu ya. Ini berarti ada yang salah di cari data. Coba kita pindahin ininya. Where itu is aktif sama dengan 1 gitu ya. And berarti kita bisa pakai grouping. Ini masih coba-coba ya. Siapa tahu bener gitu. Berarti di grouping. Untuk yang OR ini bisa. Dan ini kita tambahin N gitu. 1 lagi. Is aktifnya 1. Kita ke nolin. Running lagi. Cari data. Susu gitu. Tuh. Hasil data tidak ditemukan. Beres ya. Berarti search jalan sekarang. Gitu. Kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan? Oh ya, yang perlu kita tambahkan adalah ketika kita tambah data. Kita tambahin 1 lagi berarti. Sesudah harga barang, itu kan ada is aktif. Nah, is aktifnya, kalau kita tambahin data ya otomatis 1. Gini. Cuni ya. Mudah-mudahan cuni. Kemudian kalau di update data. Update data berarti untuk yang query-nya ini kita nggak perlu rubah apa-apa karena is aktif sudah pasti 1 gitu. Sudah. Oke, harusnya udah bener teman-teman. Sip, jadi inilah hasil dari program kita sebenarnya. Nah, tapi kita akan tambahkan beberapa fitur sedikit karena gini ya, ini nggak konsisten sebenarnya. Kalau kita lihat di cari barang tadi, bentar, dicari barang ini ya, ini kan ada integer count dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya datanya itu 0, jadi datanya tidak ditemukan. Nah, ini akan kita copy paste ke metode static untuk melihat data. Ini di search, kemudian di detail ada nggak? Di detail. Oh, belum ada. Kita bikin berarti integer count sama dengan 0 gini ya. Kemudian di sini biar lebih konsisten aja. Ini count plus plus. Terus nanti di bawahnya gini.
Sip. Sudah, kemudian di select semua data juga. Oke. Berarti count atau di sini ya. Count sama dengan 0, tapi tipe datanya integer. Kemudian count kita bisa plus ketika looping. Dan di bawahnya kita bisa tampilkan data tidak ditemukan atau si variabel data akan kita set data tidak ditemukan jika jumlah datanya itu 0 gitu. Udah gitu doang. Udah sepertinya. Sip, beres. Nah, sekarang kita running dulu ke detail ya misalnya. Saya mau yang ID barangnya 10. Oke, data tidak ditemukan berarti. Saya mau cari data yang ada Z-nya. Data tidak ditemukan. Begitu. Ataupun bahkan misalnya ketika semua datanya saya bikin is aktifnya itu 0. Jadi gini. Misalnya nggak ada datanya gitu. Atau datanya semua udah ke hidden. Oke, gini. Refresh semuanya 0 ya. Kemudian saya jalankan. Dan saya masuk ke lihat semua data barang. Data tidak ditemukan juga. Begitu. Sip ya. Jadi sekarang saya ubah semuanya muncul deh gini. Sekarang harusnya kalau saya masuk ke satu, beres semuanya. Gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang bakal kita perbaiki? Yang kita perbaiki sebenarnya hanya simple aja. Contoh di CView dulu deh. Gini, untuk metode getAllData, kita kan manggilnya di kelas CView juga. Jadi, metode ini berada dalam satu kelas yang sama. Jadi kita nggak perlu tambahin kelas apa. Karena pasti ujung-ujungnya ngacunya pasti ke kelas ini. Kalau ada. Gitu. Jadi kita nggak perlu CView titik. Karena mubazir juga ya. Sip, gini aja. Oke, kemudian di cconfig ada nggak? Ada. Dimana? Ketika kita memanggil connection, kita nggak perlu cconnection atau cconfig titik connection, kita nggak perlu. Gini aja beres kok. Kemudian di cetak detail data. Kemudian di mana lagi? Dicari data. Gitu. Jadi kalau misalnya metodenya itu ada dalam satu kelas yang sama, nggak perlu kita taruh kelasnya, kecuali kalau seperti ini. Seperti misalnya di CView, kemudian kita akan panggil, oh ini nggak perlu nih juga. Apalagi nih, update data ya. Update data, kalau udah berhasil, nah ini nih, gini nggak perlu juga. Ditambah data, oh ini nggak perlu juga. Lalu cari data, ini nggak ada kayaknya. Oke, aman. Cari data nggak ada, detail juga nggak, getAll juga nggak. Nah contoh gini deh, kalau kita mau manggil metode statik di kelas lain, ya berarti kita harus panggil nama kelasnya, seperti cconfig, kemudian nama metode statiknya apa, gitu. Tapi dengan syarat, kita harus import dulu kelasnya. Nih. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Nah, kemudian di cconfig ini kita belum semuanya. Nah, ini kita nggak perlu juga. Kemudian ini juga nggak perlu. Ini juga kayaknya ada yang nggak perlu deh. Nih. Lalu coba kita scroll ke bawah. Ini juga nggak perlu. Sip, udah beres. Coba kita jalanin lagi. Harusnya sih aman. Coba kita lihat semua data. Beres ya. Cuman codingan kita lebih sedikit. Kemudian detail data, saya mau detail ID barangnya 1. Itu. Kemudian saya mau cari data yang ada susunya. Berarti muncul susu beruang. Kemudian saya mau tambah data. Gitu. Misalnya
kopi tubruk gitu. Oke, karena saya sedang minum kopi tubruk. Oke, stok barangnya misalnya berapa ya? Satu aja, karena saya minum sendiri. Kemudian harganya 11.000 misalnya. Ini misal loh. Oke, mantap sekali. Kemudian saya mau update data barang, misalnya menu kelima. Saya mau update untuk yang ID barangnya 11 gitu. Saya mau ganti namanya, jangan kopi tubruk deh, atau biarin namanya kosong, tetap kopi tubruk. Stoknya saya tambahin jadi 9 gitu. Kemudian harganya jadi 3.500 misalnya. Oke, kemudian saya mau, bener nggak ya, detail data barang ID 11. Beres tuh. Oke, update jadi. Kemudian sekarang delete misalnya. Delete, saya mau ID ke 11. Kopi tubruk berarti. Oke. Bukan di delete ya, tapi di hidden. Gitu teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jadi intinya kita sudah menyelesaikan tahap pertama kita, yaitu database dan CRUD. Kita sudah berhasil read, kemudian insert juga, update, delete, berhasil kita semuanya. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.